idgham mutajanisain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gimana nih kabar sahabat Al-Quran hari ini? Semoga kita semua tetap semangat dan setia belajar Al-Quran bersama Wafa Indonesia. Nah, alhamdulillah sahabat Al-Quran, bertemu lagi bersama saya, Hanafi dari Wafa Indonesia. Pada sesi yang sebelumnya, kita telah bersama-sama mengenal dan mempelajari bacaan tajwid pada bab idgham mutamatsilain. Nah, sahabat Al-Quran tentunya masih ingat kan apa itu bacaan idgham mutamatsilain? Iya, buat sahabat Al-Quran yang belum menonton videonya, bisa kunjungi ke playlist Wafa Indonesia dan tonton semua video tentang tajwid pemula. Nah, pada sesi kesempatan kali ini, kita akan lanjutkan kembali sesi belajar tajwid kita pada bab idgham mutajanisain. Nah, seperti apa idgham mutajanisain itu dan bagaimana cara bacanya? Mari kita simak video berikutnya. Yuk kawan baca Al-Qur'annya, jangan lupa pelajari tajwidnya. Mari kita belajar bersama idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain, pertemuan dua huruf yang sama makhrajnya tapi berbeda sifatnya. Maka cara bacanya, huruf pertama melebur ke huruf kedua. Itulah ia idgham mutajanisain. Nah, sahabat Al-Quran, jadi idgham mutajanisain itu adalah pertemuan antara dua huruf. Ya, apabila ada dua huruf yang makhrajnya atau tempat keluar hurufnya itu sama, akan tetapi catatannya adalah sifat hurufnya berbeda. Maka cara bacanya adalah huruf yang pertama melebur ke huruf yang kedua. Nah, biar lebih jelas, mari kita lihat atau dengarkan contohnya. Nah, contoh yang pertama, misalkan kita menjumpai huruf ta yang mati atau ta sukun yang bertemu dengan huruf dal yang berharokat atau dal yang hidup. Maka cara bacanya adalah huruf ta ini yang sukun ini langsung dilemburkan ke huruf dal. Gitu. Coba contohnya di bacaan. Qad ujibat da'watukuma. Nah, di sana kita menjumpai ada huruf ta yang mati atau tak sukun ya, bertemu dengan huruf dal yang hidup berharokat fathah di sini, maka huruf ta-nya langsung dileburkan ke huruf dal. Qad ujibat da'watukuma. Seperti itu. Jadi secara garis besar idgham mutajanisain itu adalah tadi ya, pertemuan antara dua huruf yang memiliki makhraj yang sama atau tempat keluar hurufnya sama, akan tetapi sifatnya berbeda. Maka huruf yang pertama ini atau yang mati atau yang sukun ini dileburkan langsung ke huruf yang setelahnya yang berharokat. Nah, jadi kalau bisa kita simpulkan, idgham mutajanisain itu adalah pertemuan dua huruf yang sama makhrajnya tapi berbeda sifatnya. Nah, tadi yang kita contohkan itu adalah salah satu huruf yang makhrajnya sama letaknya tapi beda sifatnya, yaitu huruf ta dan huruf dal sama-sama makhrajnya berada di ujung lidah kita bertemu dengan pangkal gigi seri atas kita. Jadi huruf yang terletak di ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas itu ada tiga huruf. Ada huruf ta, huruf dal, dan huruf to. Nah, maka ketiga huruf ini apabila kita jumpai mereka bertemu satu sama lain, huruf yang pertama mati dan huruf yang keduanya berharokat, maka ini dinamakan idgham mutajanisain. Begitu pula contohnya pada huruf-huruf atau makharijul huruf yang lain. Nah, sahabat Al-Quran, jadi tadi yang saya contohkan itu adalah bacaan idgham mutajanisain yang makhrajnya sama tapi sifatnya berbeda. Tadi itu makhraj atau tempat keluarnya huruf
itu berada di ujung lidah kita bertemu pangkal gigi seri atas, ya. Di situ ada huruf dal, huruf ta dan huruf ta. Nah, contoh dari makhraj di ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas itu sendiri, di idgham mutajanisain ini ada 4 contohnya. Yang pertama ketika dal bertemu ta. Ada dal mati bertemu dengan ta yang hidup, ya, ta hidup. Contohnya adalah laqad taballah. Nah, pelafalan idgham mutajanisan di sini adalah huruf yang pertama dal yang mati tadi, ya, melebur ke huruf ta-nya langsung. Laqad taballah. Nah, kesalahan yang sering terjadi biasanya kita baca masih terbaca dalnya atau qalqalah dari dalnya itu. Contoh yang salah seperti ini. Laqad taballah. Nah, itu salah bacanya karena berlaku huruf dal ini melebur ke huruf ta, ya. Berlaku hukum idgham mutajanisain. Kemudian contoh yang kedua dari makhraj ujung lidah bertemu pangkal gigi seri atas adalah ketika ada huruf ta yang mati atau sukun bertemu dengan huruf dal yang hidup atau berharakat. Contohnya qad ujibat da'watukuma. Ya, ini contoh yang sudah kita perdengarkan tadi di awal. Kemudian contoh yang ketiga di makhraj yang sama adalah ketika huruf ta mati bertemu dengan huruf ta yang hidup atau berharakat. Contohnya la im basadta ilayya. Ya, di sini pengecualian sahabat Al-Qur'an sekalian karena huruf ta yang mati ini sifat hurufnya masih tersisa, ya, masih tersisa. Jadi tebal atau isti'la dari huruf ta atau juga sifat itbaq, ya, tebal itu masih diperdengarkan atau sifatnya masih tersisa. Jadi seperti tadi la im basadta ilayya, begitu. Kemudian contoh yang keempat dari makhraj yang sama adalah ketika menemukan huruf ta yang mati bertemu dengan huruf ta yang hidup. Contohnya fa'amanat ta'ifah, begitu. Kemudian setelah kita mempelajari contoh dari makhraj ujung lidah bertemu pangkal gigi seri atas tadi, kita juga akan menemukan makhraj yang kedua, yaitu makhraj ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas kita. Nah, di sini contoh bacaannya ada 2, ya, di idgham mutajanisain ini. Yang pertama ketika huruf dzal bertemu dengan huruf dha. Contohnya idz zalamtum annakum. Ya, jadi huruf dzal yang mati langsung melebur ke huruf dha yang berharakat. Kemudian contoh yang kedua di makhraj yang sama, yaitu ketika huruf dzal didahului oleh huruf tha atau huruf tha yang mati bertemu dengan huruf dzal yang hidup. Contohnya yalhadz dzalika mathalul qawm. Kemudian makhraj yang terakhir di idgham mutajanisain ini adalah makhraj 2 bibir, ya. Di sini contohnya ada huruf ba yang mati bertemu dengan huruf mim. Ya, contohnya yaitu ya bunayyarkam ma'ana. Nah, sahabat Al-Quran, sekarang kita akan coba untuk mencontohkan bacaan yang lebih panjang dari contoh yang sudah kita dengarkan sebelumnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum idh zalamu anfusahum ala ma farrattu fi jambillah falamma athqalat da'awallaha rabbahuma wa qalat
ta'ifatun min ahlil kitab أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين. Nah, begitulah tadi sahabat Al-Quran cara membaca bacaan idgham mutajanisain. Semoga sahabat Al-Quran di rumah bisa mempraktekannya dan mempelajarinya dengan mudah. Nantikan kembali seri atau sesi belajar tajwid selanjutnya hanya di channel Wafa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung dakwah Quran kami dengan klik like, share, dan subscribe channel Wafa Indonesia.